Cuma pengawal kecil aja. Berani gitu di depanmu. Ocean Hall kalian hebat ya. Siapa sih? Berani banget ya. Cepat maju. Berani banget, bakal kubunuh dia. Aku yang lakukan. Ada masalah? Longge dia udah ngaku sendiri. Cepat, tangkap mereka. Kenapa Longge? Kamu kan fans nomor 1 di liveku. Kamu janji jaga aku kan? Ya ampun, Kamu juga memukulku. aku memang memukulmu. Kamu benar-benar berani. Kamu tahu siapa dia? Dia itu Valkyrie. Kalau mau mati, jangan seret aku. Tuan, kenapa Anda di sini? Shu Tianlong, kamu berani sekali. Kemana Ye Bingi pergi? Perlu lapor ke kamu. Aula Valkyrie. Shu Tianlong menghormat Tuan. Ye Bingi. Valkyrie. Jadi kamu Ye Bingi. Astaga, pacar anakku. Ternyata Valkyrie. Ini mimpi apa bukan? Bu, aku juga baru tahu. Benar. Aku memang Ye Bingi, tunanganmu. Ini Shu Tianlong, ternyata kamu bala bantuan dari dia. Aku benar-benar nggak tahu. Cuma pengemudi kecil di Aula Valkyrie. Tapi punya pengaruh besar. Aduh, enggak. Salah paham. Ini semua salah paham. Orang Ya, Shu Tianlong dari Aula Valkyrie berperilaku buruk, memanfaatkan kekuasaan. Mulai sekarang jadi rakyat biasa. Diusir dari Aula Valkyrie. baik Tuan. Tunggu! Tuan, saya ini penjaga si Tuan Muda. Tuan Muda sangat menghargai saya. Lagi pula, Tuan Muda itu tunanganmu. Nanti kita akan jadi satu keluarga. Saya tidak ada hubungan dengan Wang Ao. Tunangan apa? Itu cuma keinginannya sendiri. Kalau kamu orang kesayangan si kecil itu, hukumannya jadi double. Semua hartamu disita untuk negara. Jangan. Ampuni aku. Tuan Muda tidak akan melepaskan kalian. Dan juga kamu menindas nenekku. Menghina pacarku, perilaku memalukan. Matre, orang-orang Ya, lepaskan semua pakaian di tubuhnya. Buka semuanya, arak dia keliling kota. Biar dia dipermalukan. Jangan sentuh aku, lepaskan aku, lepaskan aku. Anakku! Tak sangka menantuku. Tampilannya begitu megah. Benar-benar membawa nama baik keluarga Lin. bukan hanya Anda, saya juga baru tahu. Sepertinya nenek cukup puas padaku. Sayang, bagaimana kalau hari ini kita daftar nikah? Ini Oke, hari ini saja. Hebat kau, Ye Bingi. Kamu bawa buku keluarga juga. Licik sekali. Tuan Ketua Kuil perintahkan. Silakan segera kembali ke Kuil Dewa Bela Diri. Ada urusan penting dibicarakan. Apa seburu itu? kamu urus dulu urusan di kuil itu. Urus dulu. Nikahnya nanti saja. Aku antar ibu pulang dulu ya. Dadah. 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 Sial, kamu merusak urusan pernikahanku. Hu Xianxian masih di sini. Kalau dia duluan, itu akan jadi masalah besar. Tidak bisa. Aku harus ke rumah Lin Yun dulu. Selesaikan urusan nikah, baru bicara lagi. Tapi Aula Dewa Bela Diri. Sekarang apapun yang penting, tidak lebih penting dari ngejar cowok. Demi cowok imut penjual kaki lima. Dia malah usir aku dari Aula Dewa Bela Diri. Ye Bingi. Aku dan kamu musuh abadi. Tak nyangka Lin Yun yang imut itu bisa dekat sama Dewi Pejuang. Brolong, kita harus bagaimana? Dewi Pejuang juga. Kalau dia lawan aku tetap bisa hancurin dia. Ye Bingi ini sudah punya tunangan dengan Tuan Muda lama. Kalau dia tahu Ye Bingi punya pria simpanan di luar, hahaha. Lin Yun itu bisa habis riwayatnya. Ya, benar. Tuan Muda adalah cucu kandung pemimpin Istana Tianmo. Ditambah lagi statusnya, Ye Bingi, mana bisa lawan dia? Aku akan hubungi Tuan Muda sekarang. Halo, Tuan Muda. Nak, dengar kata ibu. Gadis Bingi itu baik. Dia mau sama kamu. Kamu harus bersama dia. Cepat pastikan semuanya. Aduh bu, belum ada kepastian apa-apa. Dan kakek juga suruh aku nikahi dia. Kenapa kalian semua begitu? Kakekmu juga setuju. Itu malah lebih bagus. Menurutku gadis Bingi baik. Cepatlah jalin hubungan baik dengannya. Usahakan dapat 2 anak dalam 3 tahun. 3 tahun punya 2 anak ya? Bu, jangan buru-buru dulu. Dan bukan hanya itu, masih ada yang lain kan? Apa maksud yang lain? Tak peduli ada berapapun yang datang. Aku tetap pilih gadis Bingi. Salam sejahtera, Nenek. Bukannya dulu tinggal di rumah kecil? Kok sekarang jadi rumah besar? Nak, dari mana villa besar ini? Mereka semua pacarmu? Bukan bu. Villa besar ini mungkin hasil ulah Hu Xianxian. Kenapa bisa secepat itu? Aku juga nggak tahu. Soal para cewek ini, aku malah makin nggak ngerti. Hu Xianxian lagi ngapain sekarang?
Suamiku, kamu sudah pulang. Ini, aku pilihkan saudari khusus. Khusus buat melayanimu. Ibu mertua. Aku pulang lebih awal. Sudah masak makanan. Tinggal tunggu kamu dan suamiku pulang. Tunggu dulu. Kita bahkan belum jadi menikah. Jangan terlalu akrab. Orangnya banyak banget. Aku juga nggak mampu menafkahi. Ya ampun, ini bisa bikin aku miskin. Aduh, aku jadi tidak enak. Nak, kamu baru pertama kesini. Harusnya aku yang masak buatmu. Aduh, si pemertua. Anda terlalu sopan. Kita semua keluarga. Lagi pula, masak buat ibu dan suami. Itu keberuntunganku. Ayo masuk. Lihat villa besar kita. Itu... Ya Bingi, kamu pasti kalah. Pendekatan lemah lembutku jauh lebih efektif dari uangmu. Ibu, Anda sudah tua. Aku bawa herbal buat Anda. Biar badan sehat. Terima kasih, Nak. Tapi bawa juga herbal yang aku siapkan buat Ibu. Naikkan ke atas ya. Ibu mertua, ini semua aku petik ginseng liah Di gunung. Semoga panjang umur. Baik, baik. Anak ini perhatian sekali. Nak, ibu rasa kalian berdua juga cocok. Ibu... Apa ibu pikir status Ye Bingi terlalu tinggi? Aku nggak pantas untuknya. Bukan begitu. Ibu cuma merasa kamu sama Shanshan, kalian berdua lebih cocok. Ibu memang punya mata bagus. Bu, lihat ginseng liar 100 tahun ini. Bagus untuk rendam arak. Sangat bagus buat tubuh 100 tahun. Lalu ada cordyceps itu. Dan sarang burung itu. Lihat kan? Sudah Shanshan. Jangan kasih lagi. Baru pertama ketemu. Kamu sudah bawa banyak hadiah. Ibu kesini mendadak. Jadi nggak bawa apa-apa. Tidak apa-apa, Bu. Ini memang sudah seharusnya. Nak, jaga dia baik-baik. Ya, Bu. Kakak suka manusia biasa? Nggak masalah sih. Tapi barang antik yang kita kumpulkan ratusan tahun, yang langka dan unik, dikasih semua, perlu banget begitu? Dengar-dengar, manusia biasa itu cuma jual jajanan di pinggir jalan. Neneknya juga sepertinya belum pernah lihat dunia. Apa sih yang diincar kakak perempuan? Itu ginseng tua bagus banget. Kita sendiri aja nggak tega pakai, malah dikasihkan ke mereka. Iya, Aku juga nggak siapkan apa-apa. Ini... Suamiku, kamu nggak perlu siapkan apa-apa. Asal dari kamu, aku pasti suka. Bagaimana kalau aku masak buat kalian? Oke. Kakak ipar kakakmu sudah berkorban untukmu, bahkan keluarin semua harta keluarga. Kamu cuma traktir kita makan. Ini terlalu asal nggak sih? kita udah pernah makan apa aja. Makanan cepat saji buatanmu itu, kita nggak berani sembarang makan. Iya, makanan murahan gitu. Makan bisa bikin energi kotor. Bisa ganggu aura kita. Jualan camilan di kaki lima, kenapa? Dengar ya, kalian bisa makan masakannya. Itu hoki besar buat kalian. Kalau nggak mau makan, mending pergi sekarang. Jangan nyolot di sini. Kak, jangan marah dong. Kita bukan maksud begitu. Bukan, kalau gitu diam aja. Ling Yun, saudariku sudah terbiasa hidup liar di gunung. Jangan dipedulikan dia.